Perkenalkan, saya Grace Anggun Panca dari kelas 9 akan mengerjakan proyek sumatif IPA mengenai bioteknologi di bidang peternakan, pertanian, dan bidang pangan. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup berupa bakteri, fungi, virus, dan lain-lain maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim atau alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi digunakan untuk memanfaatkan organisme atau bahan yang diperoleh dari organisme agar menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, diantaranya biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. 3 contoh pemanfaatan bioteknologi di dalam kehidupan sehari-hari di bidang pertanian. Yang pertama yaitu kultur jaringan, di mana prosesnya mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik sampai bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Kultur jaringan biasanya diambil dari salah satu sel ataupun dari bagian daun, batang, akar, maupun tunas yang masih kecil. Kemudian dipindahkan ke dalam suatu media yang berisi agar-agar, biasanya diletakkan di dalam cawan petri. Setelah didiamkan beberapa lama, ketika tanaman tersebut sudah tumbuh lebih dewasa, tanaman tersebut bisa dipindahkan ke dalam media yang lainnya agar bisa tumbuh lebih besar lagi. Yang kedua, hidroponik, di mana proses menanamnya dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan hara, nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Yang ketiga, aquaponik. Prosesnya mengkombinasikan aquakultur dan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. Dalam aquakultur yang normal, ekskresi dari hewan yang dipelihara akan terakumulasi di air dan meningkatkan toksisitas air jika tidak dibuang. Pemanfaatan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari di bidang peternakan. Yang pertama yaitu rekayasa genetika. Rekayasa genetika atau membuat variasi baru diterapkan dengan melakukan modifikasi pada makhluk hidup melalui transfer gen dari suatu organisme ke organisme lain, atau bisa disebut bayi tabung. Prosesnya dilakukan dengan cara mengambil sperma jantan dan sel telur betina, ditempatkan di satu wadah. Setelah berkembang akan dimasukkan ke rahim betina. Pemanfaatan di bidang peternakan yang kedua yaitu cloning, di mana cloning ini menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama atau populasi yang sama, yang identik secara genetik. Dilakukan dengan memperbanyak diri dari sifat induk yang sama dengan mengambil sel dari salah satu hewan dan disatukan dengan sel telur betina dan dimasukkan ke dalam rahim hewan tersebut. Pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan selanjutnya yaitu ada
bovine somatotropin atau BST. BST ini dilakukan dengan cara menyisipkan gen somatotropin sapi pada plasmid bakteri Escherichia coli untuk menghasilkan BST. BST tersebut ditambahkan pada makanan ternak, sehingga efeknya dapat meningkatkan produksi daging dan susu pada hewan ternak yang dipelihara. Contoh pemanfaatan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pangan. Cara dan langkah-langkah membuat tempe dari kacang kedelai. Langkah yang pertama yaitu cuci kacang kedelai sebanyak 2-3 kali hingga bersih. Setelah itu, diamkan dan rendam selama 5 jam. Langkah yang kedua, setelah direndam selama 5 jam, rebus kacang kedelai dalam panci sekitar 25 menit. Saat mendidih, hilangkan busa-busa yang ada, kemudian matikan api dan diamkan semalaman. Setelah direndam semalaman, pisahkan dan buang kulit arinya dengan cara diremas-remas dan ulangi sebanyak 2-3 kali. Setelah itu, isi kembali dengan air dan rebus kembali sekitar 10-15 menit untuk mensterilkan kacang kedelai. Setelah itu, tiriskan dan diamkan kacang kedelai hingga kering dan tidak basah lagi. Setelah didiamkan dan didinginkan cukup lama, kemudian kacang kedelai dicampurkan dengan ragi sebanyak 1/4 sendok teh. Setelah ragi dicampur merata dengan kedelai, masukkan kedelai yang sudah dicampur ragi ke dalam plastik. Setelah dibungkus, tutup dan rapatkan plastik menggunakan lilin, kemudian buat lubang pada plastik menggunakan lidi maupun garpu. Tahap terakhir yaitu simpan kacang kedelai yang sudah dicampur ragi di tempat yang tidak ada sinar matahari dan tutupi dengan kain maupun daun. Diamkan selama 2-3 hari. Dari praktek saya mengolah atau membuat tempe, hasilnya gagal. Alasan yang pertama, karena saya memberi raginya saat kacang kedelainya masih sedikit basah. Yang kedua, karena memberi raginya kurang. Yang seharusnya 1 sendok teh, saya memberinya 1/4 sendok teh. Kemudian kesimpulan dari materi bioteknologi yaitu proses pemanfaatan bakteri, fungi maupun virus, di mana hal itu atau makhluk hidup tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa.
contohnya tempe di bidang pangan. Kemudian hal itu bisa menjaga kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya dan menambah gizi untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekian presentasi dan proyek sumatif yang saya kerjakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.